Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Pratiwi dengan NIM 19142082, Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2019. Baik, adapun tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi pada mata kuliah fisiologi tumbuhan, yaitu tugas tentang respirasi tumbuhan yang diampu oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Maretik SPMSI di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan. Adapun pembahasan yang saya akan bahas dalam menjelaskan respirasi tumbuhan, yang pertama yaitu definisi dari respirasi tumbuhan, yang kedua jenis-jenis respirasi tumbuhan, dan yang ketiga mekanisme dari respirasi tumbuhan, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dari respirasi tumbuhan. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari respirasi tumbuhan. Apa sih respirasi tumbuhan itu? Baik, respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang bisa menghasilkan energi. Respirasi ini terjadi pada stomata atau di mulut pada daun. Melalui stomata ini, tumbuhan mampu menyerap oksigen atau O2. Respirasi ini terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi, atau respirasi ini juga bisa diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan seperti sintesis anabolisme, gerak pertumbuhan dan perkembangan. Energi kimia yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah energi kimia yang dihasilkan pada respirasi. Respirasi juga ini menghasilkan karbon dioksida yang berperan pada keseimbangan karbon di alam. Respirasi pada tumbuhan berlangsung pada siang dan malam hari karena cahaya bukan merupakan syarat, jadi proses respirasi selalu berlangsung sepanjang waktu selama tanaman hidup. Pada tumbuhan, respirasi juga dapat berlangsung pada akar, daun, dan batang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat respirasi pada tumbuhan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu stomata. Alat utama dalam respirasi adalah stomata, yang dimana stomata ini terdiri atas celah atau lubang yang dikelilingi oleh 2 sel. Kemudian stomata merupakan tempat pertukaran gas pada pertumbuhan, rambut akar, dan terletak di permukaan daun. Yang kedua, lentisel. Pada dikotil terdapat cambiums pada gabus yang menghasilkan parenkin gabus dan lapisan gabus. Dan yang ketiga, rambut akar. Peran utama pada rambut akar adalah dalam respirasi. Sel rambut akan selain berfungsi untuk mengisap mineral tanah, juga berfungsi mengambil oksigen dari dalam tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari respirasi tumbuhan. Adapun jenis dari respirasi tumbuhan terbagi atas 2, yaitu respirasi aerob dan anaerob, seperti yang kita lihat pada gambar. Baik, yang pertama yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, penguraian lengkap sampai menghasilkan energi, karbon dioksida dan uap air. Dan yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya dalam keadaan khusus. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai tentang jenis-jenis dalam respirasi tumbuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama itu respirasi aerob. Umum terjadi pada semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, memerlukan oksigen. Hasil akhir berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan pada respirasi anaerob adalah hanya terjadi dalam keadaan khusus bersifat sementara, hanya pada fase tertentu saja. Jadi energi yang dihasilkan kecil. Jika terjadi terus-menerus akan menghasilkan senyawa bersifat racun bagi tumbuhan. Tidak memerlukan oksigen
Hasil akhirnya berupa alkohol dan asam laktat dan karbon dioksida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dalam respirasi aerob yang terbagi atas 5. Yang pertama itu glikolisis, yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga yaitu siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron, dan yang kelima itu jalur pentosa fosfat. Pada slide ke-7. Baik, yang pertama itu dalam mekanisme respirasi aerob adalah glikolisis. Glikolisis merupakan tahap awal dalam respirasi aerob yang terjadi pada sitoplasma atau sitosol. Pada tahap hal ini, molekul dalam glukosa yang dirangkaikan dalam senyawa akan lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan molekul NADH. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dekarboksilasi oksidatif dalam proses mekanisme respirasi aerob. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di mitokondria. Reaksi awal diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Baik, yang ketiga dalam mekanisme respirasi aerob yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Tahap ini akan menghasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FAD2, dan 4 molekul CO2. Yang keempat yaitu transport elektron dalam mekanisme respirasi aerob. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai dalam pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam kristal yaitu membran dalam mitokondria. Selanjutnya saya akan menjelaskan jalur pentosa fosfat. Di sini merupakan dalam hal ini reaksi pentosa fosfat serupa dengan reaksi glikolisis. Hanya perbedaannya yaitu dalam pentosa fosfat penerimanya yaitu elektronnya yang selalu ada itu NADP plus. Sedangkan pada glikolisis penerima jalurnya adalah NADH plus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dalam respirasi anaerob. Respirasi anaerob dapat berlangsung pada biji-bijian seperti jagung, kacang hijau, padi, dan biji bunga matahari. Hasil dari respirasi anaerob ini di dalam jaringan tumbuh-tumbuhan dalam pertumbuhan tinggi itu bukanlah alkohol. Ada 3 mekanisme dalam respirasi anaerob yaitu fermentasi etanol, yang kedua fermentasi alkohol, dan yang ketiga itu fermentasi asam laktat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada tumbuhan yang terbagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal. Yang pertama yaitu internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari tumbuhan yaitu jumlah plasma darah, yang kedua itu jumlah substrat respirasi dalam sel, dan yang ketiga itu umur dan tipe tumbuhan. Yang kedua yaitu eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan yaitu yang pertama suhu, yang kedua kadar CO2 dalam udara, dan yang ketiga kadar air, yang keempat cahaya, dan yang kelima luka dalam stimulus mekanik, dan yang terakhir itu garam-garam mineral. Demikianlah penjelasan saya mengenai respirasi pada tumbuhan pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.